Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang kita akan membahas preview timnas Indonesia melawan timnas Nepal yang akan dimainkan di Stadion Jaber Al-Ahmad pada hari Rabu tanggal 15 Juni jam 2.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan timnas Indonesia wajib memenangkan pertandingan kali ini kalau bisa skornya banyak, ya, agar bisa membuka peluang untuk lolos ke putaran final Piala Asia. Dan dengan menang ini timnas Indonesia juga belum otomatis lolos ke Piala Asia. Kita lihat di pertandingan yang lain, timnas Filipina melawan timnas Palestina. Harusnya Palestina jangan kalah melawan timnas Filipina, ya harusnya setidaknya ya imbang. Kalau bisa timnas Palestina ya mudah-mudahan bisa memenangkan pertandingan agar timnas Indonesia lolos sebagai runner up terbaik, salah satu runner up terbaik ya. Yang dipilih tuh runner up-nya tuh 5 kalau nggak salah. Ya memang 5 ya. Dan pertandingan lagi ada Malaysia melawan Bangladesh. Harusnya bisa imbang, tetapi kalau Malaysia berpeluang menang lah lawan Bangladesh. Tapi pokoknya antara Malaysia dan Filipina, kalau salah satu hasilnya tidak positif, tidak memuaskan, salah satu aja terjungkal, kemungkinan timnas Indonesia bisa lolos sebagai runner up terbaik. Dan di pertandingan satu lagi, Jordania melawan Nepal. Kok Nepal? Jordania melawan Kuwait. Ya ini juga pertandingan yang sangat menegangkan. Pokoknya ini kalau seandainya Kuwait menang, ya timnas Indonesia ya masih berpeluang tapi cuma sedikit saja. Saya juga bingung ya kalau ini antara runner up-nya seperti gimana ya. Karena kan head to head-nya kan juga sama, saling mengalahkan. Kalau seandainya timnas Kuwait memenangkan pertandingan dan jika timnas Jordania menang, ya setidaknya imbang. Ya mudah-mudahan menang timnas Jordania, Indonesia, dan memenangkan Nepal, melawan Nepal dengan skor banyak, ya kemungkinan timnas Indonesia bisa menjadi runner up terbaik ya jika hasil itu positif untuk timnas Indonesia. Ya mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih hasil positif dan bisa lolos ke putaran final Piala Asia. Tapi untuk skuad timnas Indonesia itu lebih baik jangan fokus ke pertandingan lain, lebih baik fokus ke pertandingan lawan Nepal saja dan harus memperbaiki kekurangan-kekurangan. Ya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dari para pemain timnas Indonesia, seperti jarak antar pemain jangan terlalu jauh, kalau bisa harus dekat dan bermain kompak. Dan passing-passing juga harus diperbaiki, passing satu sentuhan atau apa namanya itu harus diperbaiki lagi. Dan kalau bisa timnas Indonesia kalau mendapatkan peluang harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar timnas Indonesia bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya agar ya lolos sebagai runner up terbaik kalau bisa. Dan timnas Indonesia juga ya finishingnya harus diperbaiki, seperti saya tadi bilang harus memanfaatkan peluang yang ada. Dan untuk timnas Indonesia tetap semangat agar bisa memenangkan pertandingan. Dan perkiraan formasinya adalah timnas Indonesia melakukan formasi 3-4-3, tidak ada perubahan. Kemungkinan di posisi menjaga gawang ada Nadeo, dan di depannya ada 3 back, yaitu Fahrudin, Rizky Ridho di tengah, dan di kirinya ada Elkan Bagot. Untuk back sayapnya, back kanannya ada Rahmat Irianto. Kalau Asnawi kan di pertandingan terakhir kemarin Asnawi kurang oke mainnya, mungkin karena habis cedera atau pemulihan cedera, mainnya kurang maksimal. Dan kemungkinan yang di posisi bek kanannya ada Rahmat Irianto, dan di posisi bek kiri ada Pratama Arhan. Mudah-mudahan Pratama Arhan tidak cedera parah ya. Kemarin Arhan kan babak kedua digantikan oleh Alfrenda Dewangga karena perutnya di pinggang atau bagian perutnya itu kesakitan, mungkin itu kram, dan mudah-mudahan bisa sembuh dan Arhan bisa memainkan pertandingan terakhir ini dan bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia. Dan di posisi gelandang kemungkinan yang dimainkan itu Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Dan di posisi penyerangnya, di posisi wingernya ada Sadil di kanan dan di kiri ada Witan Sulaiman. Ya kedua pemain ini bagus merepotkan pertahanan lawan. Untuk para penyerang timnas Indonesia, ya mudah-mudahan tidak terlalu banyak membuang-buang peluang sehingga bisa mencetak gol banyak. Dan pemain bertahannya juga gitu,
kalau bisa tuh bermain disiplin dalam bertahan. Ya memang melawan Nepal jangan diremehkan. Nepal walaupun dalam 2 pertandingan menelan kekalahan, tetapi mereka itu tim kuat. Timnas Indonesia jangan meremehkan mereka. Dan terakhir di posisi target man-nya, kalau enggak Rili Pali jadi false nine, atau siapa itu Dimas Derajat dan siapa pemainnya Arema itu Rafli, ya kemungkinan mereka yang akan main untuk menempati di posisi target man, salah satu dari mereka. Dan sekali lagi saya bilang, timnas Indonesia wajib fokus ke 1 pertandingan saja melawan timnas Nepal, dan timnas Indonesia jangan meremehkan timnas Nepal. Ya walaupun timnas Nepal kan kalah ya dalam pertandingan 2 itu melawan Kuwait dan Jordania, kan mereka menelan kekalahan. Tetapi timnas Indonesia jangan meremehkan mereka. Ingat ya, kalian pernah melawan timnas Bangladesh yang levelnya di bawah kalian kan tidak berhasil memenangkan. Ini Nepal. Ya walaupun di bawah kalian peringkatnya, tapi timnas Indonesia jangan meremehkan mereka dan harus memenangkan pertandingan. Harus fokus untuk mencetak gol, dan ya bertahan juga harus fokus. Dan jangan terlalu banyak membuang peluang. Ya mudah-mudahan timnas Indonesia meraih hasil positif agar bisa lolos ke putaran final Piala Asia pada tahun depan. Ya kalau bisa lolos, ini bisa jadi sejarah untuk timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong. Ya mudah-mudahan lolos. Dan saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.